Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Penanaman Sikap Ilmiah Karakter Religius di Jenjang Pendidikan Dasar, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah. Sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap Anissa Rizky Isnaini Komariah, nomor absen 05, NIM K71211043, kelas 1C Program Studi PGSD Surakarta. Materi yang pertama, pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah ilmiah, serta tidak mengenal rasa putus asa dan dengan ketekunan keterbukaan. Pengertian sikap ilmiah menurut para ahli, yang pertama, Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa sikap ilmiah merupakan suatu pandangan seseorang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan, sehingga timbullah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak terhadap cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan tersebut. Yang kedua, De Liang Ji mengemukakan bahwa sikap ilmiah adalah suatu kecenderungan pribadi seorang ilmuwan untuk berperilaku atau memberikan tanggapan dalam hal-hal tertentu sesuai dengan pemikiran ilmiahnya atau tidak bertentangan dengan citra keilmuan pada umumnya. Yang ketiga, menurut Muslich, sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seseorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Terdapat indikator sikap ilmiah. Ada 7 indikator. Yang pertama, sikap ingin tahu. Sebagai contoh, antusias mencari jawaban, antusias pada proses sains, menanyakan setiap langkah kegiatan. Yang kedua, sikap respek terhadap data dan fakta. Misal, objektif atau jujur, tidak memanipulasi data, mengambil keputusan sesuai fakta, tidak mencampur fakta dengan pendapat. Yang ketiga, sikap berpikir kritis, yaitu tidak meragukan temuan teman, mengulangi kegiatan yang dilakukan, tidak mengabaikan data meskipun kecil, dan yang terakhir menanyakan setiap perubahan atau hal baru. Yang keempat, sikap penemuan dan kreativitas. Yang pertama, menggunakan fakta-fakta untuk dasar konklusi. Yang kedua, merubah pendapat dalam merespon fakta, menyarankan percobaan baru, serta menguraikan konklusi baru hasil pengamatan. Yang kelima, sikap berpikir terbuka dan kerjasama, sebagai contoh, menghargai pendapat teman atau orang lain, menerima saran dari teman, berpartisipasi aktif dalam kelompok, dan tidak merasa selalu benar. Yang keenam, sikap ketekunan, yaitu mengulangi percobaan meskipun berakibat kegagalan, melengkapi satu kegiatan, kelasnya selesai lebih awal, dan melanjutkan penelitian setelah evaluasi. Dan yang terakhir, sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, perhatian terhadap peristiwa sekitar, partisipasi pada kegiatan sosial, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Untuk materi yang kedua, yaitu definisi religius. Secara etimologi, kata religius berasal dari kata religio atau religio atau bahasa Latin yang berarti memeriksa kembali, menimbang, dan merenungkan keberadaan hati nurani. Karakter religius merupakan salah satu aspek kepribadian manusia yang tidak dapat berdiri sendiri, artinya terkait dengan aspek kepribadian dan harus dilatihkan pada anak-anak sedini mungkin agar tidak menghambat tugas-tugas perkembangan anak selanjutnya. Religius merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama, serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Menurut para ahli, pengertian religius, suatu sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain, seperti yang dikemukakan oleh T. Ramli pada tahun 2003. Definisi religius menurut Ernst Shaw pada tahun 2000, adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
Terdapat nilai-nilai religius dalam novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia sangat penting untuk dikaji dalam kehidupan karena meliputi yang pertama, perlunya menjaga keteguhan iman, yang kedua, pentingnya mengingat Allah dan menjalankan syariat keislaman, dan yang ketiga, pentingnya berbuat kebajikan. Menurut Suparlan, sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nuruddin juga berpendapat, bentuk keimanan yang selalu terdapat inovasi dan berkembang menurut keadaan intelijensi seorang individu. Menurut Clifford Geertz, sebagaimana dikutip Roy Bean, agama tidak hanya persoalan motivasi, tetapi juga mengandung relevansi yang terus-menerus antara keimanan sebagai sumber norma dan agama sebagai sumber kognitif. Begitu juga dengan pendapat Glock and Strauss dalam Nasori dan Muharram dalam Solahuddin menyatakan bahwa religi adalah sistem simbol, keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya berpusat pada persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang maknawi. Menurut Jalaluddin, agama mempunyai arti percaya kepada Tuhan atau kekuatan superhuman atau kekuatan yang di atas dan disembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap, dan perilakunya sesuai dengan aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan. Menurut As-Sadali, religius adalah suatu hal yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada umat manusia jika mengandung ketentuan, keimanan, perbuatan manusia, dan sistem norma ilahi. Gunawan juga mengemukakan sebagai nilai karakter yang kaitannya dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, meliputi pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Yang terakhir yang dikemukakan oleh Glock dan Stark dalam Subandi menyatakan bahwa ada 5 aspek atau dimensi religius, yaitu yang pertama, religious belief atau dimensi keyakinan, tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Dan yang kedua, religious practice atau dimensi menjalankan kewajiban, yaitu dalam dimensi ini dijelaskan sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban dalam agamanya seperti melaksanakan sholat wajib, puasa sunnah atau puasa wajib, dan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, religious feeling atau dimensi penghayatan, yaitu perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan oleh seseorang. Yang keempat, religious knowledge atau dimensi pengetahuan, yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agama, terutama yang diajarkan dalam kitab suci Al-Quran. Yang terakhir adalah religious effect atau dimensi perilaku. Materi yang ketiga, ciri-ciri religius. Berikut adalah ciri-ciri religius menurut pendapat para ahli yang sudah menurut definisi yang diterangkan sebelumnya. Ada 16 ciri-ciri, yaitu yang pertama, taat dan patuh dalam agama, yang kedua, sikap toleransi terhadap agama lain, yang ketiga, mempunyai keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat, tekun beribadah, yang kelima, berakhlak mulia, yang keenam, mempertahankan keteguhan iman, yang ketujuh, menjalankan syariat Islam, yang kedelapan, berbuat kebajikan, yang kesembilan, bertindak berdasarkan nilai ketuhanan atau ajaran agama, yang kesepuluh, melaksanakan rukun iman, 11, selalu melaksanakan sholat wajib atau sunnah, yang ke-12, menjalankan puasa wajib atau sunnah, yang ke-13, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, yang ke-14, berinfak, bersodakoh,
dan yang terakhir mengetahui dan memahami ajaran dalam beragama terutama dalam kitab suci Al-Quran. Metode pembiasaan yang dilakukan yaitu berupa pembiasaan senyum, salam, dan sapa atau 3S, pembiasaan hidup bersih dan sehat, pembiasaan membaca Asmaul Husna dan doa harian, pembiasaan bersikap jujur, pembiasaan memiliki sikap tanggung jawab, dan pembiasaan bersikap disiplin, pembiasaan ibadah, dan pembiasaan literasi Al-Quran. Membuat daftar tagihan siswa untuk kegiatan ibadah, membuat jadwal hafalan, memberikan motivasi pada siswa, serta melalui cerita dan tayangan kisah inspiratif dan kisah teladan, membuat buku catatan tentang kegiatan yang sudah dikerjakan tiap hari yang terdiri dari perbuatan terpuji dan tidak terpuji. Yang ketiga, dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang terakhir, dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah untuk menanamkan nilai religius. Dalam presentasi ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam pendidikan formal maupun non-formal yang memiliki strategi, terutama strategi dalam menanamkan karakter religius serta pendidikan dasar. Beberapa metode pembiasaan yang dapat dilakukan yaitu pembiasaan 3S, pembiasaan hidup bersih dan sehat, pembiasaan membaca Asmaul Husna dan doa harian, pembiasaan bersikap jujur, pembiasaan bersikap disiplin, pembiasaan ibadah, dan pembiasaan literasi Al-Quran. Membuat daftar tagihan siswa untuk kegiatan ibadah, membuat jadwal hafalan, memberikan motivasi pada melalui cerita dan tayangan kisah inspiratif dan kisah teladan, membuat buku catatan tentang kegiatan yang sudah dikerjakan tiap hari yang terdiri dari perbuatan terpuji dan tidak terpuji, serta dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang menanamkan nilai religius, dan dapat mewujudkan ciri-ciri karakter religius yang bisa ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Presentasi ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.